Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin mengecek siapa-siapa hari ini yang hadir dan yang tidak hadir. Saya mulai sebut namanya. Pertama, Muhammad Aryan. Hadir Pak Guru. Rahma Safia. Hadir Pak Guru. Wahda Ramadhani. Hadir. 11 orang, dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ya, hadir semua ya. Oke, anak-anak semua, tentu pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah oleh karena atas hidayah dan karunia-Nya lah oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan dan datang di sekolah ini untuk kita menuntut ilmu terhadap apa yang kamu sebentar pelajari ya. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, jadi anak-anak semua, baik, Pak Guru berdiri saja. Ya. Jadi hari ini anak-anak semua, ya. Materi yang akan kita pelajari, yang anak-anak pelajari adalah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Pak Guru menjelaskan bahwa beriman kepada rasul-rasul Allah itu adalah rukun iman dan apa? Yang keempat, ya. Yang keempat. Pak Guru ingin bertanya, apakah pelajaran kita yang lalu masih ada yang ingat? Masih ada yang hafal? Ya, silakan Nabian. Silakan maju ke depan. Ya. Bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Hadi dari kelas 4 SDN Namulawe. Bagus. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Bagus, beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Rukun iman dalam perkara yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya, pengikutnya yang taat kepadanya, yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu mereka menyelamatkan diri. Dan yang tidak mengikut atau yang tidak naik di kapal itu, maka binasalah mereka. Ya, itu sepenggal kisah daripada Nabi Nuh. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Baik. Kalau begitu, ya, karena saya lihat ini anak-anak semua mungkin agak lemas ya, agak kurang semangat ya. Baik, kalau begitu kita adakan dance breaking dulu, ya, oke? Oke, ada lagi? Ada? Oke, ayo. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Baik, sekarang Pak Guru akan lanjutkan.
sebentar lagi Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan ini berupa masalah. Berupa masalah ya. Kemudian Pak Guru akan membentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana pertanyaan tersebut itu anak-anak semua akan menjawab dengan mendiskusikan kira-kira masalah yang Pak Guru berikan. Sebuah pertanyaan, kamu akan mendiskusikan dan mencarikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah. Bisa, tetapi sebentar ya. Sebelum itu saya menjelaskan lagi sedikit. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Artinya, ya, ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul, ya, karena sudah meneladani sikap atau perilaku Nabi, tentu di sini dia akan beriman. Dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti atau melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu ciri anak yang soleh. Kemudian apa? Meneladani sifat-sifat Rasul. Kemudian yang kedua, berkata benar dan jujur. Ya, berkata benar dan jujur. Yang ketiga, selalu semangat dan bekerja keras, rajin belajar, bisa dipercaya, sopan dan rendah hati. Ya, beberapa poin-poin tersebut, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja Pak Guru jelaskan ya. Di situ orang yang jujur, bekerja keras, sopan ya, maka semua itu anak-anak semua akan memilikinya ketika kamu meneladani atau mengikuti teladan-teladan para nabi atau rasul. Bagaimana caranya anak-anak semua? Dengan cara bagaimana kamu bisa ketahui itu? Adalah dengan mencari sumber banyak melalui buku cerita. Ayo angkat tangan, siapa yang punya buku cerita kisah Nabi? Coba. Oke. Rahma ada. Yang lain ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada di buku, anak-anakku semua yang sering menggunakan HP, ya di YouTube banyak. Ya. Coba hari ini, andaikan tidak mati lampu, Pak Guru, ya sebelumnya sudah siapkan, ada proyektor, ada layar, ada speaker. Sama semangat. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya Pak Guru akan membentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, di sini kelompok 1, ya, kelompok 2 disiapkan buku dan alat tulisnya. Pak Guru akan menuliskan sebuah pertanyaan berupa kasus. Ya. Nah, dari pertanyaan itu anak-anak semua diskusikan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, melalui diskusi itu. Bagaimana? Siap? Siap ya? Oke. Kenapa Pak Ayo? Oke, silakan. Ayo. Oke. Ketua kelompok 1 maju di depan mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait pertanyaan Pak Guru yang diberikan kepada kalian.
Ya. Ya, silakan maju di depan. Ayo. Kelompok 1 ya. Silakan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beri salam. Setelah itu, baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami di kelompok 1. Oke, silakan. Ayo. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Bagus. Ayo silakan. Ananda ini sebagai ketua kelompok 1, bagaimana pertanyaannya? Ada seorang anak yang bernama Amir ingin sekali mengetahui kisah Nabi Muhammad yang menerima wahyu, di mana ya Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu Al-Quran, ya. Kemudian anak ini tidak tahu bagaimana prosesnya. Kemudian wahyu itu datangnya dari mana, dia tidak tahu. Melalui diskusi kelompok 1, ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Silakan Ananda Afni. Ayo. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Ya. Melalui apa? Melalui perantara. malaikat Jibril. Ini terjadi di kota Mekah, tepatnya di Gua Hira. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ayo, silakan kembali. Ayo. Kasihkan ke dia. Oke, selanjutnya kelompok 2, ya, ketuanya silakan maju di depan untuk mempresentasikan, ya, terkait pertanyaan berupa masalah. Ya, seorang anak yang bernama Amir, ya, ingin sekali mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu, tetapi dia sama sekali tidak mengetahuinya, tidak tahu prosesnya, ya, proses terjadinya. Kemudian dia juga tidak tahu wahyu itu datangnya dari mana, asalnya dari mana. Ayo silakan Ananda Muhammad Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Bagus. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ini terjadi di kota Makkah, tepatnya di Gua Hira. Oke, tepuk tangan saja. Ayo silakan. Ya, semua. Baik anak-anak, ya, sebelum kita tutup pada pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa, ya, pentingnya kita percaya kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak Guru tadi sudah menjelaskannya, ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Sidik, artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, artinya dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan, ya, segala sesuatu yang benar oleh nabi itu selalu menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga apa? Fatona atau cerdas, ya. Baik anak-anak, ya, ingat, ya, di pelajaran ini, ya, rukun iman itu saya inginkan supaya anak-anak semua itu di rumah, ya, dihafal. Kemudian kisah-kisah para nabi kamu
cari sumbernya, entah itu di buku atau itu di sosial media, ya. Itu terakhir anak-anak semua, ya. Pak Guru ingin memberikan pelajaran di rumah atau yang disingkat PR. PR-nya itu kamu silakan mencari sumber, ya, mencari sumber terkait kisah-kisah para nabi, ya. Kamu bisa mencari di buku atau tidak di sosial media, ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kita presentasikan kembali, ya. Baik anak-anak, terakhir saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini terkhusus anak-anak semua, mohon perhatiannya, teruntuk anak-anak semua ini bermanfaat, ya, kepada kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.